Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Maranugraha. Saya dari kelas 6 shift 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pecking order. Teori pecking order merupakan salah satu dari sekian teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan merupakan perbandingan antara modal dengan utang perusahaan. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang perusahaan. Struktur modal berbicara mengenai komposisi persentase yang pas antara utang dan modal perusahaan. Perubahan struktur modal perusahaan bisa terjadi apabila perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang. Pendanaan bisa berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Adanya dana baru yang masuk ke dalam perusahaan bisa memicu terjadinya perubahan persentase struktur modal, bisa juga tidak. Tentunya perubahan yang terjadi akan memberikan efek terhadap harga saham perusahaan, efek negatif atau positif. Salah satu teori yang menyoroti tentang alternatif pendanaan perusahaan adalah teori pecking order. Dalam skema teori pecking order, ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984, yang kemudian disempurnakan oleh Myers dan Majalov. Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resiko. Resiko turunnya nilai perusahaan, turunnya harga saham. Teori pecking order lebih menyukai pendanaan dari internal perusahaan daripada eksternal. Tidak ada struktur modal yang optimal dalam teori pecking order, karena pemilihan pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan preferensi atau hierarki risiko, urutan-urutan pendanaan. Pendanaan jangka panjang perusahaan setidaknya bisa diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama, laba ditahan. Yang kedua, utang. Yang ketiga, ekuitas atau modal tambahan. Pada teori pecking order, perusahaan akan memilih pendanaan berdasarkan preferensi urutan. Dimulai dari mengutamakan pendanaan yang tidak beresiko, minim beresiko hingga yang beresiko tinggi. Pertama, perusahaan akan mengusahakan mendapatkan dana yang tidak beresiko. Apabila pendanaan yang tidak beresiko tidak bisa diperoleh, maka perusahaan akan memilih pendanaan yang resikonya kecil. Dan jika pendanaan yang beresiko kecil juga tidak bisa diperoleh, maka langkah terakhir perusahaan adalah mencari pendanaan yang memiliki risiko lebih tinggi. Laba ditahan adalah opsi pertama yang akan dipilih perusahaan karena tidak berisiko atau memiliki risiko yang paling kecil di antara opsi pendanaan yang lain. Laba ditahan adalah pendanaan internal yang diperoleh dari laba hasil operasional perusahaan di periode sebelumnya. Apabila laba ditahan tidak mencukupi kebutuhan, opsi kedua adalah dengan pendanaan dari luar perusahaan, yaitu utang. Jika utang tidak bisa diperoleh, maka opsi terakhir adalah pendanaan dari ekuitas atau penerbitan saham baru. Pemegang saham menilai penerbitan saham baru lebih beresiko daripada utang. Demikianlah penjelasan saya tentang teori berikut. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.